Pie, Surah Bara antara Kalteng. Hai Ain. Hai. Sebelumnya makasih banget karena kamu udah bisa ngeluangin waktu kamu yang menurut aku itu padat banget. Sama-sama. Karena setahu aku ya, kamu tuh kalau bikin story Instagram atau WhatsApp, story-nya di mana, orangnya di mana. Iya, Sama kayak ngundang kemarin, aku dibantu salah satu teman aku yang kebetulan sekarang jadi kameramen kita. Oh iya, ya Mas. Itu juga pas kami nelpon, dia lagi di jalan kan ya? Dia suaranya nggak masuk. Dia lagi di perjalanan. Kamu kalau nggak salah keluar kota juga kan lagi ada kegiatan. Betul. Dan itu juga ngobrolnya singkat. Akhirnya kamu mencari-cari jadwal kamu. Dan yang aku tahu sebelum kamu sini kamu juga punya kegiatan. Oh iya. Makasih banget udah mau meluangkan waktu untuk Bara Kalteng. Nah, jadi di sini aku tuh lebih tertarik untuk ngebahas tentang gimana sih kamu tuh bisa ngelewatin semua itu. Bukan ngelewatin ya, mungkin lebih tepatnya ngejalanin semua kegiatan kamu yang menurut aku itu padat. Dan kalau aku ngebayangin di posisi kamu agak gelabakan kali ya. Tapi mungkin aku nggak tahu secara jelasnya. Nah, disinilah nanti aku pengen tahu, mungkin juga bisa berbagi ke teman-teman yang lain ingin terjun ke dunianya seperti dia. Yang aku tahu dia itu adalah salah satu instruktur di, bisa dibilang Lembaga pendidikan. Kemudian sering jadi narasumber di seminar-seminar. Dan kalau di bio Instagramnya aku ngelihat kamu juga buka jasa pembuatan website. Iya. Terus terakhir kali aku dengar dari temen aku, kamu juga pernah live Instagram dengan salah satu editor video, bukan sih? Iya, betul. Editor videonya salah satu YouTuber di Indonesia kan? Iya, boleh Chandra sebutnya Leo sih, ya? Chandra Leo, iya. Tapi editornya siapa namanya? Bani Adil. Tapi Bani udah, Adil. maksudnya udah nggak di Chandra Leo sih, cuman X. Oh, pernah di situ. Nah, itu maksud aku, punya waktu istirahat nggak sih? Punya lah. Cukup. Ya harus cukup dong. Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Oke, mungkin aku pengen denger dari Ain aja deh. Atau mungkin teman-teman juga pengen denger dari Ain. Bisa lah diceritakan gimana sih awal kamu terjun sampai memiliki kegiatan yang sebanyak ini. Itu memang karena kamu mau atau terpaksa karena keadaan? Iya. Oke, silakan. Iya, jadi sebenarnya banyak kegiatan itu awalnya karena sebenarnya aku juga cari passion diri sendiri ya, di mana gitu. Nah, waktu dulu juga waktu kuliah itu sebenarnya masih bingung gitu. Background kita kan sama nih teknik informatika ya. Benar, gitu. kita satu kelas. Cuman kan kita tahu sendiri tuh SDM di Kalteng yang demand-nya untuk permintaan untuk di teknik informatika itu memang sedikit gitu, karena nggak ada industri, nggak banyak lah industri di sini gitu. Nah, jadi aku juga waktu itu sempat mikir bisa nggak ya bertahan di bidang teknik informatika ini dengan satu bidang itu gitu. Dan kebetulan aku juga orangnya tuh bosenan sebenarnya. Bosenan, jadi seneng nyoba banyak hal, jadinya tuh sampai sekarang keterusan kayak gitu. Jadi seneng nyoba banyak hal. Jadinya terbiasa dengan semua kegiatan itu. Iya, betul sekali. Dalam 1 bulan berapa kali keluar kota sih? Enggak banyak sih sebenarnya, nggak banyak. Cuman dalam setahun tuh pasti adalah 2-3 kali gitu. Oke, nah sekarang kan yang kita tahu kita lagi menghadapi pandemi nih kan. Nah, kamu punya rasa takut nggak sih? Kayak misalkan yang aku tahu kayak seminarnya offline atau online? Kebanyakan sih sekarang webinar setelah. Oh, webinar aman sih ya. Tapi kan masih kayak kamu harus keluar kota yang itu tuh, maksud aku kamu masih merasa ada aman sih. nggak sih? Oh, oke. Itu kebetulan kalau ikut kegiatan yang di luar itu pasti kalau nggak PCR antigen dulu sih, itu wajib gitu. Sudah vaksin tapi ya? Sudah vaksin juga. Jadi memang harus protokol kesehatannya ditaati banget sih gitu. Jadi memang ada rasa was-was, cuman kayaknya semakin kita was-was semakin kayak bikin imun kita turun nggak sih? Gitu. Benar. Jangan dijadikan pikiran. Tapi nggak pernah kejadian kan? Pernah dong. Pernah dong. Saya pikir aman. Pernah positif. Gimana juga. tuh ceritanya tuh? Kapan, tahun berapa? Positif COVID-nya ya akhir April menuju ke Mei waktu itu. Di luar kota juga, bukan di Palangkaraya waktu itu. Akhir April ini? Tahun ini? Iya. Oh, lagi tinggi-tingginya itu ya? Betul sekali. Tapi alhamdulillah nggak ada gejala yang parah. Yang itu pas kegiatan di salah satu kegiatan juga di Bogor. Nah, oke. Kita balik lagi ke kegiatan kamu yang padat itu. Mungkin aku cuma bisa bilang kegiatan yang padat, tapi aku nggak tahu rinciannya kayak gimana. Kayak misalkan kamu sebagai instruktur, kamu sebagai narasumber seminar, terus
Kamu yang apa? Bikin website juga ya. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada ngurusin komunitas sih, Komunitas apa tuh? Pengembangan IT di Kalteng. Oh, Namanya Narai Kodar. Oh iya, sekarang emang lagi S2 juga sih. lagi S2. Wow, ini aku jujur ya, sebenarnya kami teman. Kami kenal satu kelas dan dia juga yang pernah ngebantu saya untuk membuat skripsi. Iya. Itu nggak apa-apa. Saya harus keluar kota untuk mengunjungi beliau untuk membuat skripsi. Iya, keren Makasih banget ya. usahanya. Nah itu tapi aku nggak tahu kalau dia ngelanjutin S2 karena yang aku kenal ini nggak apa-apa ya, aku sedikit memuji tapi beneran Ain itu bagi aku orang yang waduh formal banget nih ngomongnya nih. Beneran bagi aku orang yang memiliki segudang prestasi karena memang di kantor gak cuma aku ya, dosen pun pernah mengakui kalau dia, bukan pernah lagi, mungkin sampai sekarang pun masih mengakui kalau Ain itu memang orang yang pintar. Tapi kalau lagi ngumpul sama teman atau di hadapan orang lain dia apa ya bilangnya ya, nggak pernah ninggi, nggak pernah bilang kalau dia pintar. Jadi kalau ngumpul sama teman-teman pun nggak pernah ngebahas tentang kegiatan atau pekerjaan dia, tentang apapun. Bahkan sekarang aku baru tahu kalau dia S2. Padahal kita nggak pernah putus komunikasi ya, meskipun jarang komunikasi juga. Oke. Itu salah satu yang aku salutin dari orang yang pintar yang ada di sebelah aku sekarang. Sebenarnya bukan pintar sih, aku kayak Aktif ya kalau kamu bilang. Iya mungkin ya. Karena kalau ngomongin pintar, kayaknya aku juga merasa kayak belum pintar gitu loh. Maksudnya gini, kayak yang mungkin aku pernah dengar dari Maudy Ayunda. Katanya tuh kalau kita sering bergaul sama orang-orang yang pintar, kita tuh jadi ngerasa nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi aku lagi juga ngerasain gitu. Jadi kalau di kuliah juga aku kayak ngerasa, iya apaan aku selama ini nggak tahu hal Sekarang ini. aku pengen nanya nih, kalau kamu bergaul sama aku dan si kameramen rasanya kayak gimana? Udah biasa aja. Kan kita teman, jadi kayak ya udah gitu. Ya, itu yang aku salutin. Kalau kita ngumpul sama Taurus juga, kamu nggak pernah ngebahas tentang kegiatan kamu, nggak pernah ngebahas ya. Itulah intinya, di luar itulah cuma ngebahas yang ringan. Jadi kayak banyak banget kejutan-kejutan kayak misalkan, Ain ternyata ini, Ain ternyata ini. Nggak cuma aku, karena dosen kami pun pernah mengungkapkan rasa kagetnya ya di salah satu status. Aku lupa, pokoknya udah lama banget salah satu dosen kami memuji dia. Bahkan dia posting foto kamu berdua sama dia kan, dia bikin caption sepanjang itu. Bapak Abertun. Hai Pak. Kalau Bapak nonton, Pak, kami sedang membicarakan Anda. Aku kayaknya terlalu banyak ngebahas ke hal lain, jadi sekarang kita dengerin sendiri Ain untuk menjelaskan tentang semua kegiatan dia. Cuma pengen tahu kayak jadi instruktur tuh kayak gimana, terus jadi narasumber tuh kayak gimana, kamu ngebagi waktu itu juga kayak gimana. Oke, jadi memang kesehariannya di lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan untuk yang profesi. Jadi di sana itu lembaga pelatihan di bidang komputer dan teknologi informasi. Oke. Kebetulan aku mengajar sebagai trainer atau instruktur yang ngajarin tentang web programming sama operator komputer gitu. Nah, itu kan udah ada jadwalnya tuh, jadwal ngajarnya dan segala macam. Satu minggu memang dari Senin sampai Sabtu sih. Cuman nggak yang nggak yang dari pagi banget sampai sore banget tuh enggak gitu. Jadi ada beberapa jam gitu ya. Ada beberapa jam. Palangka atau? Di Palangkaraya. Boleh sebut nggak sih? Oh boleh. Oh ya di LTBIS. Oh LTBIS. LTBIS kalau nggak salah ada cabangnya kan di Banjarmasin. Nggak ngajar di sana juga? Dulu banyak ngajar di sana juga. Cuman sekarang lebih fokus di pusatnya di Palangkaraya. Oh, berarti memang intinya di sini ya. Berarti kamu lebih sering di Palangka dong? Lebih sering, yes. Lebih sering di Palangka. Oh, berarti saya tertipu dengan story-story Instagram dan WhatsApp Anda. Ya, aku pernah juga sih, kalau nggak salah aku ingat kalimat kamu tuh kayak tipe orang yang tidak ingin diketahui posisinya di mana, benar nggak sih? Iya benar. Karena aku sharing aja ya. Karena kalau misalkan Google ngedetect kita di mana gitu, aku kurang suka kalau teknologi tuh ngedetect aku ada di mana. Oh, itu bisa kayak gitu? Iya, Google selalu detect kita di mana kan kalau location kita aktif. Oh, terus ya gitu. Jadi aku kurang suka kalau Google tahu merasa privasi aku. Posesifin sama Google gitu, merasa diprotektifin gitu ya. Pernah ngerasa nggak sih kalau ke luar kota terus ada SMS atau benar-benar diskon. Nah, itu karena kita aktifin. Oh, gitu. Tapi kalau diposesifin sama laki-laki gimana? Diposesifin laki-laki, kalau udah halal nggak apa-apa. Sin, tolong carikan. Oh iya. Udah panik. Tapi yang aku pengen tahu nih, dulu kamu STM ya? SMK 1 ya, lebih STM kan? Lebih kenal STM. Iyalah STM. Yang aku pengen tahu, kebayang nggak sih kalau kamu tuh bakal jadi kayak gini? Atau memang
aku lulus STM masuk ke IT karena aku punya tujuan untuk ya yang sekarang ini atau enggak sama sekali? Enggak. Jadi waktu itu masuk SMK 1 kan jurusannya rekayasa perangkat lunak di bidang komputer juga dong. Tujuannya waktu itu ya karena pengen bisa komputer aja, karena dulu waktu SMP MTS gitu nggak tahu komputer, maksudnya nggak jago gitu. Sementara teman-teman yang lain tuh udah punya laptop, udah punya komputer, sementara aku belum punya kan waktu itu. Jadi kayak nggak tahu gimana cara menggunakan komputer, cuman aku kayak suka. Jadi kepengen jago juga kayak teman-teman, akhirnya memilih masuk di yang ID. SMK yang ada bidang komputernya. Itu sih awalnya gitu, tapi nggak tahu bakalan stay di bidang ini. Makanya lanjut kuliah ke teknik informatika, kenal sama saya dan ngebantuin saya ngerjain skripsi satu kali lagi. Tapi sebenarnya waktu itu nggak cuma satu itu sih pilihannya. Kebetulan kan suka bahasa Inggris juga, jadi milih kampus yang ada bahasa Inggrisnya juga sih. Cuman waktu itu ya keberuntungan SNPTN ya waktu itu masuknya di teknik informatika. Sama. Tapi saya juga bingung kenapa saya masuk di teknik Oh informatika. gitu. Kalau Anda memang diniatkan ya. Kalau saya terniatkan. Oh terniatkan, nggak apa-apa. Sekarang S2-nya lanjut ke Teknik informatika juga, biar linear. Ya, di mana? Kampus mana? Di Universitas Amikom Yogyakarta. Wow. Tapi sekarang masih online sih karena pandemi. Kuliahnya nih. Udah berapa tahun sih? Baru jalan semester 2 kok. belum lama. Tapi S2 3 tahun kan? S2 3 tahun kan? 3 semester. 3 semester, jadi 1,5 tahun. Oh ya? Terus namanya aku tanya 3 tahun. Amin ya, 1,5 tahun ya. Ya, Amin, ya kan ya kayak kuliah biasa, Amin, semoga lancar ya. amin. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu yang aku tahu ya, public speaking itu bagus. Karena aku taunya dari, kamu pernah jadi penyiar radio ya? Nah, itu belajar dari mana? Maksudnya otodidak atau kayak gimana? Iya, otodidak, dan itu pasti semuanya ada prosesnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya Rini sekarang taunya public speakingnya bagus, ya karena dulu juga sebenarnya anaknya pendiam banget waktu MTS, kayak gitu, pendiam banget asli. Oh, aku pikir Waktu tadi SMA mau juga. bilang pas kuliah perasaan enggak deh. Enggak, ya. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi selama SMK itu juga kan pernah kayak ikut program-program radio. Jadi kayak kayak yang diwawancarai gitu loh. Tapi anak sekolahan biasa ya kan. Nah, terus waktu itu aku lihat kok kayaknya jadi penyiar radio tuh asik ya gitu. Cuman masalahnya aku waktu itu pendiam gitu. Akhirnya kayak ngetrain diri sendiri gitu, ngomong di handphone terus rekam seolah-olah kayak penyiar radio. Tapi waktu itu belum jadi penyiar radio tuh. Tapi suka gini ya kayaknya. Terus waktu lulus SMK nyobain ngelamar ke beberapa radio dan ada radio yang terima. Dari situ pertama sebenarnya jadi penyiar radio, dan waktu itu juga banyak sekali teguran di awal-awal gitu. Harusnya jangan kayak gini gitu. Tapi Wajar lah. Wajar, dan alhamdulillahnya tempatnya juga mendukung, maksudnya nggak langsung kayak dipecat atau gimana gitu ya, tapi didorong supaya lebih bagus gitu. Jadi dari situlah belajar. Kayaknya aku pernah mampir ke situ deh. Yes, pernah ya. Yang nuansanya orange gitu. Bener. Berapa lama tuh di situ? Dari 2012 sampai 2017 ya. 5 tahun ya? Lumayan. Betah banget, pantes, sudah keasah banget. Tapi sebelumnya aku boleh minta izin pakai masker nggak? Soalnya aku kayak agak batuk kecil. Silakan. Ini nggak apa-apa tapi. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya yang batuk kan aku batuk kecil kayak aku alumni COVID, jadi sama dong kita ya supaya. tapi udah agak lama, cuman gejalanya masih ada sedikit kayak batuk gitu kan, cuman biar lebih nyaman aja sih. Kayak agak kurang bisa nahan. Nah, aku nggak tahu ya aku salah apa nggak ngenilai kamu, cuman menurut aku kamu tuh kayak orang yang haus akan kegiatan, kayak entah ya hausnya dalam artian positif ya, kayak kamu tuh pengen berkegiatan, sampai yang aku tahu kamu juga punya project dengan salah satu teman saya yang kebetulan jadi kameramen kita, kalau nggak salah itu namanya Conspedia. Itu salah satu channel YouTube gitu ya. Yang menceritakan tentang gitu? Tentang horor, misteri kayak gitu. Kayaknya cerita-cerita kayak gitu ya. Terus juga aku tahu project kamu, boleh aku sebut nggak sih, dengan Narik Kabar? Oh ya, Narik Kabar. Itu tentang kayak gimana maksudnya? Merchandise. Awalnya kita pengen bikin Narik Kabar itu website yang berisi tulisan tentang Kalimantan gitu. Cuman lebih kesini lebih ke merchandise. Merchandise lokal Borneo. Oh iya, ini lagi aku pakai kaosnya. Okay. Kita promo. Apa? Siapa tahu mau masuk sponsor kan? Iya, soalnya
biasanya kalau aku kasih teman-teman oleh-oleh tuh kayak bingung gitu loh, merchandise yang enak tuh apa. Jadinya bikin sendiri deh gitu. Tapi aku gimana ya, pengen tahu ya, dari semua kegiatan yang kamu lakukan itu apa sih yang kamu cari gitu? Manfaat. Atau manfaat? Gimana bisa bermanfaat buat oh. orang gitu. Sampai aku lihat kayaknya aku pengen kegiatan kayak ini, kamu tuh selalu semangat. Aku nggak pernah ngelihat kamu tuh kayak entah ditutupin atau gimana, kayak ngerasa malas untuk menerima sesuatu. Kamu tuh selalu excited kayak gitu ngurusin segala sesuatu, kayak terlalu. Kamu juga pernah di WO juga kan? Nah baru ingat kan aku tuh kan beneran saking banyaknya aku tuh harus ingat satu-satu tuh ada itu. Nah maksud aku apa sih gitu loh. Kamu tuh sampai entah kamu aku belum mencapai titik puasku dalam berkegiatan, atau ya nggak tahu, aku tiba-tiba pengen aja atau gimana gitu. Oh iya, balik lagi sih ke aku yang bosenan sebenarnya. Jadi semuanya pengen mencoba. Tapi selama itu nggak mengganggu bidang yang selama ini jalani gitu. Maksudnya dulu juga WO itu kan waktu belum ada kerjaan tetap ya gitu. Jadi belajarnya di event organizer. Dan waktu udah dapet pekerjaan yang tetap juga aku lepas gitu. Jadi nggak yang bukan haus atau gimana, cuman pengen belajar aja. Oh iya, mungkin bahasa aku yang salah. Aku mau ngurumakannya kayak gitu. Nggak apa-apa. Dan kalau Rini bilang aku pernah kayak ngeluh nggak sih atau pernah kok gitu, cuman nggak ditunjukin aja. Nah, kadang-kadang itu juga ada hal yang bikin capek ya gitu. Cuman ya udah, berarti saatnya istirahat gitu sih. Iya, soalnya setiap ada kegiatan untuk apapun, atau kamu nyambut seseorang atau ketemu orang, kamu tuh nggak pernah nggak excited. Pasti kamu selalu ngasih senyum duluan. Itu yang makanya kenapa aku tadi di awal nanya, pernah capek nggak sih? Tapi pasti pernah ya, cuman kamu sepinter itu nutupin itu. Ya kalau capek ya udah diem, nggak usah ketemu orang, itu aja. Oh, tapi nanya nih serius. Aku kalau capek jujur ya, aku kalau capek kan aku bisa nangis sendiri tengah malam. Tapi sebenarnya nggak tahu sebabnya apa, cuma pengen ngelapin kecapean. Kamu pernah gitu juga nggak? Pernah. Jadi makanya gara-gara punya keresahan itu juga, aku juga temenan sama psikolog, terus yang jadi bisa sharing kan. Oke, benar-benar. Butuh healing. Iya, perlu healing. Jadinya tuh jadi kayak kenal diri sendiri gitu loh. Pada saat kita ngerasa capek, kita harus ngapain sih? Gitu. Kalau healing versi Ain kayak gimana? Kalau healing versi anak-anak TikTok dan anak-anak Instagram yang aku lihat itu kan kayak jalan-jalan nih, posting, bikin konten tuh healing, captionnya sama. Karena ya basicnya memang suka traveling sih, memang suka traveling. Benar. Kita pernah traveling bareng nggak sih? Belum sih ya, kayaknya Rin. Kapan-kapan ya? Nanda kayaknya yang pernah sama aku ya. Ya Nanda kesebut. Hai Nanda yang di Thailand. Hai. Iya, Nanda sama Nanda kemana tuh? Ke ini. Nah itu awal-awal aku akrab sama Nanda tuh. Oh iya. Ke apa sih yang di Tahura? Oh iya. Sama mereka Daniel sama anak-anak Taurus. Masa main belum ya? Iya belum. Itu kan partner travelingmu kan? Siapa Nanda? Nanda. Iya, Nanda termasuk partner traveling. Oke. Nah aku jadi keinget sama kegiatan Ain dulu yang kayaknya ada mahasiswa atau siswa juga sih yang dari luar negeri. Oh iya. Itu mereka yang kesini atau kamu yang kesana ya? Mereka yang kesini. Itu kegiatan apa? Itu kegiatan kerja sama kampus. Boleh disebut nggak sih kampus kita? Oke, boleh. Universitas Palangkaraya. Iya, saya juga lulusan. Iya, kerjasama dengan Osaka Institute Teknologi. Ya, semoga nggak salah sebut ya. Osaka Institute Teknologi. Jadi kerjasama di bidang ini sih sebenarnya kehutanan. Cuman waktu itu seluruh mahasiswa dari berbagai fakultas itu dilibatkan sebenarnya gitu. Dilibatkan untuk ikut mendampingi mereka di lapangan. Jadi waktu itu mereka penelitian ke sini. Ada ke Taman Nasional Sibangau, terus ke Nyaru Menteng. Di Palangka ya? Gitu, dan kita yang istilahnya kayak mendampingi mereka lah gitu. Jadi kayak pertukaran pelajar sebenarnya gitu. Nah waktu itu karena masa statusnya mahasiswa, sebenarnya nggak sengaja juga sih ikut kegiatan itu. Awalnya fakultas tuh nyari yang IPK-nya tinggi, IPK-nya paling tinggi. Waktu itu aku yang malah disuruh nyari nih. Ternyata yang aku rekomendasiin belum siap waktu itu, belum siap. Jadinya ya udah. Angkatan kita? Iya, angkatan kita. You know lah siapa yang IPK tertinggi waktu itu. Ya, jadi waktu itu, jadi sebenarnya aku bukan yang tertinggi waktu itu.
jauh banget lah IPK aku sebenarnya gitu dari mereka-mereka ini. Cuman alhamdulillahnya tuh rezeki kali ya waktu itu. Jadi kamu yang kepilih ya jadinya. Jadinya ya udahlah kamu aja kata pihak. Berapa orang prodi dari kita? Dari TI itu cuma 1. Jadi setiap prodi 1. Terus diseleksi lagi jadinya 10 orang yang mendampingi mahasiswa Osaka itu gitu. Oke. Mungkin aku lebih agak nyerempet ke hal-hal pribadi ya. Oke. Sedikit. Sepadat itu. Ada selipan-selipan asmara nggak sih? Gitu? Kehidupan asmara gitu. Atau di hidup kamu cuma pagi, siang, sore, malam ya kegiatan gitu? Enggak dong. Ya sebagai manusia ya pastilah pasti. Justru di banyak kegiatan itulah kayak terselip-selip asmaranya. Cinlok? Ya. Oh, bisa ternyata. Ya bisa. Oh, anjir. Cuman mungkin nggak ditunjukin kali ya. Oh iya benar banget. Nggak ditunjukin aja. Tapi saya juga pernah dengar curhatan Anda sih. Iya kan? Saya masih ingat sampai sekarang. Ya udah. Nanti aja kita bahas di belakang. Sip. Untuk yang aku tahu kan biasanya ya, nggak semua ya, biasanya orang-orang pintar tuh juga banyak dapat, ya tetap aku sebut kamu orang pintar lah buat aku ya, dapat beasiswa kayak gitu. Kamu pernah pakai beasiswa? Kebetulan S1 memang beasiswa sih. S2? S2 alhamdulillah beasiswa sendiri. Gimana tuh? Maksudnya adalah biayain sendiri. Oke. Ya jadi pernah ini juga apply beasiswa juga gitu. Waktu itu juga sempat keterima di kampus Taiwan, cuman rezekinya belum kesana untuk beasiswanya gitu. Jadi sejauh ini karena fokus di karir, jadi malah fokusnya tuh ke karir gitu. Jadinya gimana caranya tetap S2 tapi fokusnya tetap ke karir. Akhirnya ya udah beginilah. Jadinya disempetin kuliah, bukan nyempetin kerja gitu. Jadi sempetin Jadi kuliah. ini ceritanya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah nih? Lebih enak kerja sambil kuliah. Karena fokusnya memang kerja. Jadi kalau ada pilih kerja dulu atau kuliah dulu, ya kuliah dulu. Kuliah dulu, kerja dulu. kuliah dulu lagi, kerja dulu. Sejauh ini pernah nggak kayak kamu tuh ada di titik terendah sampai bikin kamu ngerasa kayak udah deh gitu, mau ngurangin, mau istirahat? Oh iya, kebetulan baru-baru ini sih. Oh, masih hangat nih, masih fresh. Gimana jadi, tuh? Ngerasa ini efek pandemi juga kali ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalau lagi sumpek, ya udah tinggal terbang kan. Maksudnya tinggal traveling gitu untuk beberapa saat. Tapi kan sekarang kayak susah banget ya gitu untuk traveling di pandemi ini, terutama di biayanya, kosnya gitu ya. Kayaknya nambah. Jadinya ada parno juga kalau ke luar daerah takut kena lagi juga gitu, jadinya ya dikurang-kurangin. Nah jadinya sekarang juga kayak kalau dulu mungkin kayak sampai rumah tuh masih ada kerjaan, kalau sekarang udah bisa manage waktunya supaya di rumah tuh nggak ada kerjaan gitu. Jadi udah manajemen waktunya lah diperbaiki gitu, disiplin. Kalau ini mungkin di usia kita ya nggak banyak sih ya, cuman di sekitar kita tahu orang-orang di usia kita masih kayak rame-rame ngumpul sama teman, ada juga yang sudah memikirkan pernikahan, ada juga yang mulai no-lab seperti saya gitu kan, kerja gitu ya? Pulang kerja tidur gitu kan. Ya Allah, kasihan sekali hidupku. Enggak juga, normal. Nah maksud aku mungkin aku lebih ke kayak hubungan pertemanan. Maksudnya kamu masih kangen gak sih untuk rame-rame kayak dulu kan? Kayak ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Sekarang kan jadwal kamu padat lebih banyak ke kegiatan, ke pekerjaan kayak gitu loh. Atau kamu kayak udah mulai terus terang udah kurang ini sih, tertarik buat kayak nongkrong aja gitu ya. Emang kurang tertarik. Selain itu ya memang itu tadi disiplin waktunya gitu. Kalau udah ngerasa capek ya udah di rumah dan nggak keluar malam atau apa gitu. Aku yang tidak berkegiatan padat pun sudah mulai malas untuk nongkrong-nongkrong, kecuali kayak misalkan temen yang lama nggak ketemu, ngumpul ngobrol, memang ada yang pengen diobrolin atau hal-hal yang penting gitu, oke lah untuk keluar. Kalau untuk yang kayak dulu kayaknya udah jadi remaja jompo, gampang masuk angin, serius. Gampang masuk angin ya, usia memang tidak pernah berbohong. Nah, dari semua keahlian kamu yang aku tahu,
kayak apa namanya tadi tuh public speaking segala macam itu kan autodidak. Kayak kamu ngoding juga belajar sendiri. Jujurin ya, selama aku di IT, teknik informatika, aku bilang itu bagimu mudah nggak? Kalau bagi aku luar biasa susah buat aku, serius. Luar biasa susah banget. Relatif sih, kadang ada susahnya, ada ketertarikannya juga gitu. Gini, di informatika kan luas banget ya, luas banget, ada yang ke teknologinya itu jaringan, multimedia, sama bahasa pemrograman kan. Nah kalau aku kan lebih ke bahasa pemrograman. Jadi kalau udah ditanya tentang hardware yang ke jaringan, multimedia itu juga bagi aku susah tuh. Nah apa namanya? Jadi nggak semua bidang yang informatika bagi aku mudah juga. Sampai sekarang juga masih sulit karena banyak orang yang jago di luar sana. Nah, aku lebih terfokus ke kamu yang mau belajar. Nah itu, kalau aku jujur aku di TI semester 3 atau semester 5, semester 3 kayaknya, aku sempat menyerah. Aku bilang ke orang tua, aku mau pindah, Itu semester 3, sampai akhirnya udahlah terobos aja lah semuanya sampai selesai. Nah, yang aku pengen tahu, mungkin kamu bisa juga untuk teman-teman yang saran gitu loh, bikin kita tuh mau mempelajari sesuatu yang kita anggap susah. Tapi untuk maunya gitu, kayak public speaking juga bagi aku susah. Tapi kamu mau belajar kan sampai 5 tahun akhirnya di radio tadi, nah itu. Mungkin kayak gimana gitu? Mungkin aku lebih kayak, ini mindset orang beda-beda sih gitu. Tapi aku selalu pegang, ya kalau kamu udah pilih jalan itu, tetap fokus dan berjuanglah di jalan itu gitu. Misalnya gini, udah capek-capek nih kuliah gitu ya, 4 tahun kan ya kita kuliahnya gitu. Menurut aku gimana pun salah jurusannya waktu itu, karena waktu itu ada motivasi dan juga harus tanggung jawab, karena kan waktu itu beasiswa. Kalau kita biaya mandiri ya oke lah gitu, terserah kamu harus gimana gitu, mau putus tengah jalan itu urusan kamu gitu. Tapi di situ ada tanggung jawab, kita tuh udah dapat keberuntungan dapat beasiswa nih gitu. Ya udah tanggung jawab sama yang udah kamu pilih gitu. Ini tuh udah disupport sama semesta, sama Tuhan gitu. Ya udah, sakitnya gimana ya itulah prosesnya gitu. Dan kalau misalkan salah pilih pun ya itu ada pembelajarannya kok buat kita gitu. Bener, salah pilih jurusannya. Iya, jadi ada juga yang pernah bilang kayak gini, kamu salah pilih jurusan tuh nggak apa-apa, tapi kamu tetap jalani aja dulu, tunggu sampai selesai gitu. Selama masih ada yang mendukung kamu, misalnya orang tua masih dukung, masih ngedoain, ya udah selesaikan. Itu kayaknya kalau kita diredoin sama orang tua tuh akan ada aja jalannya gitu loh, akan ada jalannya. Nah kalau udah sampai ke titik yang kita udah bisa lewatin, bebas deh kamu mau bertahan di bidang itu atau coba hal yang menurut kamu lebih cocok buat kamu sih, kayak gitu. Tapi benar juga sih, yang bikin aku akhirnya nggak jadi transfer ke jurusan lain itu salah satunya beasiswa juga. Iya. Alhamdulillah dikasih beasiswa juga kan, mau dilepas, aduh sayang banget. Dimana-mana orang kan ngerebutin itu kan, kayak mau dilepas ya udahlah terobos aja lah, sampai akhirnya pelan-pelan bisa dan skripsi alhamdulillah dibantu. Makasih 3 kali. Iya nggak apa-apa. Iya sama-sama, senang juga sih bisa bantu. Tapi sekarang juga udah buka jasa bikin website kan. Nah mungkin Rini ngiranya aku bikin website segala macam itu sendiri kan, tapi enggak kok, sebenarnya itu ada timnya juga. Jadi aku kayak memberdayakan tim juga gitu. Aku hanya sekedar kayak penyalur gitu, terus kayak tim yang analis konsumennya lah, yang mereka butuhkan tuh seperti apa, nanti aku sampaikan ke tim gitu. Jadi bukan aku yang bikin juga timnya sebenarnya. Satu angkatan? Teman dari mana? Random sih, ada yang ada alumni TI UPR juga, ada yang dari luar kota juga, tergantung kebutuhan konsumennya. Jadi tim yang diberdayakan. Oh ada yang ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Oh lengkap berarti ya. Kamu kan punya banyak kegiatan nih. Bisa dibilang kita juga masih pemuda ya kita. Iya dong, pemuda. Ya, kita masih pemuda dan ini juga masih suasana pemuda. Aku juga pengen tahu menurut kamu sisi positif dan negatifnya yang kamu tahu dari memiliki kegiatan yang padat gitu. Di usia yang masih segini tuh apa sih gitu? Pasti kan ada kan sisi positif dan negatifnya. Kira-kira yang kamu rasakan itu apa? Oh iya,
Mungkin negatif dulu aja kali ya, Oke. karena mungkin banyak yang nggak sadar juga. Karena Rini juga ngundang ke sini kan gara-gara lihat positifnya nih, gitu ya. Positif. Nah mungkin negatifnya banyak kegiatan adalah jadinya multitasking sih otaknya gitu. Nah jadinya kadang-kadang bisa jadi nggak fokus di satu bidang. Kadang-kadang lagi ngerjain bidang ini, kepikiran yang bidang lain kayak gitu sih. Jadi mengelola emosi dan mengelola taks otak kita sih yang lebih jadi PR gitu. Kemudian mungkin kebanyakan kegiatan di luar akhirnya jadinya di rumah tuh jarang banget ada di rumah. Waktu untuk keluarga juga Ya waktu sedikit keluarga ya? berkurang. Terus terang aku kayak jarang banget di 1 tahun itu liburan sama keluarga atau keluar kota bareng keluarga. Pasti aku kayak ditinggal karena aku yang banyak kegiatan gitu. Karena kamu juga sering ninggal mereka. Iya, jadinya waktunya nggak ketemu. Oke. Nah itu sih waktu keluarga tentunya. Terus juga karena cewek biasanya tuh suka di rumah. Nah aku kan enggak tuh, jadinya juga pekerjaan rumah tuh aku nggak terlalu suka gitu. Oh, jadi itu kebawa ya? Kebawa. Ke kepribadian kayak tidak menyukai kegiatan di rumah ya? Oke, Jadinya siap-siap. kalau di rumah tuh sumpek apa ya? Ya udah kayak bukan cewek yang idaman lelaki yang di rumah gitu loh. Jadi Yang itu sih. dipingit gitu ya? Iya. Maunya yang liar gitu. Liar. Bener. Kesana kemari, oke. Yang kayak bisa dibilang nggak bisa diem karena kamu udah terbiasa dengan banyak gerak gitu ya. Tapi kalau istirahat tetap butuh kan ya. Nah, terus ya itu tadi masalah asmara kali ya. Nah, keganggu nggak jadi prioritas lah gitu. Akhirnya kan tapi nggak semua orang juga sih ya yang banyak kegiatan masalah prioritas aja gitu. Tapi pernah nggak sih kayak kegiatan padat kamu nih, itu tuh salah satu pemicu, nggak apa-apa ya ke masalah pribadi, Ya. pemicu entah terjadi masalah di hubungan asmara kamu, pernah nggak itu dijadikan alasan untuk pertengkaran? Biasanya kan hubungan pasti ada konflik kan gitu, pernah nggak itu jadi alasan gitu? Oh sering. Sering. Karena waktu sering. kayaknya ya? Mm-mm. Atau apa? Waktu dan ya itu tadi waktunya nggak ketemu. Kalau akunya free, dianya yang sibuk kayak gitu sih. Jadi nggak ketemu. Dan kamu lebih Memilih kalau dulu memilih ke karir ya balance sih intinya sih. Kalau misalnya sekarang kan juga lagi cari pasangan gitu, jadinya juga milih maksudnya yang bisa support, yang bisa paham, yang bisa ngerti gitu sama kegiatan kita. Nah, yang kita lihat sekarang juga kan banyak banget anak-anak sekolah yang sekolah online. Beda banget dengan kita yang dulu udah terbiasa aktif juga di sekolah dari pagi sampai sore, Ya. ikut kegiatan organisasi. Terus juga menurutku anak-anak zaman sekarang yang tumbuh di masa pandemi itu sangat kurang dengan namanya sosialisasi. Karena mereka kan cuma ketemu di online kan. Online. Karena aku juga punya teman nih, salah satu orang anak masih kelas 3 SMA. Dia kan sering chat juga. Ya aku tahu keseharian dia cuma sekolah online. Setelah online juga udah tidur, makan, gitu. kegiatannya gitu doang gitu loh. Kayak aku tuh mikir, ntar siap nggak ya masuk dunia kuliah kalau misalkan diterapkan untuk offline. Nah maksud aku, kira-kira kamu ada saran nggak sih untuk supaya kita tuh nggak luntur perasaan itu meskipun sekolah online, tapi nantinya tuh nggak kaget sama dunia perkuliahan yang diharuskan turun, misalnya kan harus bersosialisasi. Kan kayak lingkungan sekolah sama lingkungan kampus menurutmu beda nggak sih? Dunia pertemanan pun beda kan, cara berteman juga beda kan. Ya siapa tahu kamu ada saran buat anak-anak yang sekarang lagi menjalani sekolah online yang cuma ngadepin handphone. Itu bisa disampaikan. Oke. Ini juga kebetulan jadi pengalaman aku sih, karena ngajar juga di LTBIS itu ada beberapa generasi nih yang udah dilewatin kan, yang angkatan lulusan corona ternyata bisa disimpulkan, ini asumsi masih pribadi sih ya, bisa disimpulkan mereka terbiasa dengan hal yang mudah, maksudnya dimudahkan. Iya, benar. Mereka kan lulusnya nggak, kita nggak bisa ngebandingin juga sih gitu ya, karena ini faktornya keadaan gitu. Cuman mereka terbiasa dengan ujian yang digampangin lulus gitu kan, jadinya juga mereka di kampus beda habitnya dengan yang angkatan yang tidak corona gitu. Jadi kalau yang angkatan yang nggak corona tuh mereka kayak lebih berjuang, lebih tahu kalau kuliah tuh berat gitu. Tapi karena udah terbiasa di sekolah, kayak segalanya dimudahkan, jadinya juga berefek ke habit atau kebiasaan mereka di kampus gitu. Oh ini paling juga nanti
nilainya bagus kayak Oh gitu iya, loh, padahal bener, nggak bener. gitu. Bener. Nah mungkin ini sarannya agak apa ya, aku juga mengerti gitu karena aku sendiri juga nggak tahu kan bagaimana kondisi mereka gitu. Psikologis tuh kayak mempengaruhi gitu. Iya benar. Nah mungkin perbanyaklah kegiatan aktivitas yang secara langsung kali ya, karena sekarang juga udah dibolehin kan gitu. Jadi walaupun nggak sama-sama teman sekolah, tapi kegiatan yang di luar tuh harus Contohnya? diikutin juga. Kayak misalnya ikut komunitas ataupun ikut kegiatan di luar. Kayak misalnya nih contohnya teman aku, adeknya yang walaupun dia sekolah online tapi aktif ngedance gitu. Akhirnya dia bersosialisasi di grup dance itu gitu. Itu juga kan ngaruh ya ke gimana cara kita bersosialisasi. Intinya kayak tetap harus berkegiatan yang mengandung sosialisasi itu tadi ya. Soalnya beneran takut terjadi kayak aku juga kayak perhatiin kan, cuman sadarnya aku tuh lama. Kan nih orang habis sekolah online di rumah, sekolah online di rumah, terus ngerjain tugas. Tapi bener yang kata kamu bilang tadi kayak digampangkan ya. Karena aku tahu sekolahnya ngapain, nggak absen, terus dikasih tugas, ngerjain tugas, udah. Cuman ya berat juga, beratnya tuh kayak tugasnya numpuk banyak, cuman mudah gitu loh. Maksudnya ya aku nggak berani juga sih bilang mudah, cuman kayaknya kalau dibandingkan dengan yang sekolah offline itu dimudahkan gitu kan ya. Iya, merasa dimudahkan lah ya. Karena mungkin nggak ketemu guru yang galak secara langsung, kayak gitu kan beda ya. Jadi mereka tuh kayak agak sepele gitu loh jadinya, kayak nanti juga ini, nanti juga ini gitu loh. Kayaknya aku jadi mikir kayaknya dampaknya bakal gede deh nanti kalau misalkan mereka harus terjun ke ini kan, mana masih di usia yang sangat muda banget, dan mereka mungkin sebagian besar belum memiliki bayangan pasti dunia perkuliahan tuh kayak gimana, dan dunia pekerjaan juga kayak gimana itu. Nah itu yang aku takutkannya tuh, mereka bakal bisa belajar nggak sih dari awal kayak gitu. Tapi menurut aku semua generasi tuh generasi yang belajar sih menurut aku. Jadi memang kita beda generasi juga karena kita bukan generasi yang tumbuh di sekolah corona gitu kan. Jadinya menurut aku mereka akan punya cara sendiri untuk beradaptasi sih gitu. Selain itu juga nanti tantangan di luar sana 5 tahun ke depan akan beda juga sama kayak sekarang gitu. Nah positifnya adalah yang corona ini mungkin mereka akan lebih melek teknologi kali ya. Oh iya benar. Nah dan mungkin di masa depan tuh banyak kebutuhan atau demand tuh di bidang teknologi gitu. Jadi mungkin mereka akan menangnya di situ. Melek teknologinya lebih cepat daripada generasi kita kayak gitu sih. Tapi mungkin ya itu tadi bersosialisasi kali ya, yang secara langsung yang mungkin yang kita takutkan gitu. Tapi aku percaya sih gitu generasi Indonesia tuh anak-anaknya pasti cepat beradaptasinya gitu. Amin. Percaya sih. Ya. Walaupun ya mungkin karena kita beda generasi dan beda cara belajarnya, jadinya kita ngelihatnya takut ini takut itu gitu. Karena kita juga mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain, kita juga nggak ngerasain apa yang mereka rasain. Betul. Bener. Pasti mereka punya caranya sendiri. Nah, kayaknya kita udah kejauhan ngomong ke masalah negatifnya tadi ya. Positifnya apa dari yang berkegiatan padat di usia muda? Jadinya kamu lebih banyak pengalaman sih. Itu sudah pasti. Pengalaman itu juga jadi kayak landasan atau apa ya? Cara kamu berpikir pasti beda. Misalnya kamu kerja di suatu tempat atau memulai usaha, kalau udah banyak pengalaman tuh jadi kayak bisa ngebaca situasi dengan cepat, ngambil keputusan bisa lebih cepat dan lebih bijak. Kemudian juga problem solvingnya tuh pasti akan terlatih kayak gitu sih. Dan menemukan passion kali ya. Jadinya kamu tahu kamu tuh nyamannya sebenarnya di mana sih gitu. Dan alasan kenapa kamu melakukan itu tuh apa sih gitu. Dan mungkin teman-teman yang di bawah usia 25 gitu pasti mengalami quarter life crisis gitu kan, yang sebenarnya aku nih hidup tuh buat apa ya gitu. Terus aku tuh di bidang apa ya? Jati diri nggak sih gitu? Jati diri kan ya, lagi cari jati diri. Nah aku juga udah melewati proses itu. Maksudnya dari semua kegiatan juga aku sebenarnya lagi mencari jati dirinya gimana, karena aku sendiri pun bingung gitu. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah agak slow, maksudnya udah menerima oke, aku di sini gitu. Jadinya nggak tergoda sama yang lain-lain lagi. Kalau dulu tuh saking kehilangan arahnya sebenarnya. Jadi dicoba-coba gitu. semua. Jadi dicoba semua dari kru film di Jakarta kayak gitu. Kan kaget lagi aku kan. Kamu pernah kru film apa? Film itu artis Fatin.
Oh iya Fatin Shidqia Lubis. Iya aku benar. Jadi kru film kan jadinya tahu kalau kerja di industri kreatif tuh harus seperti apa, yang nggak tidur sampai pagi kayak gitu kan. Iya. Artisnya syuting sampai pagi juga? Artisnya juga sampai jam 3 pagi, nanti jam 6 tag lagi kayak gitu. Sempat istirahat juga? Nah itu dia tuh makanya, tapi kan mereka itu project ya gitu, artinya kan kalau syuting itu apa namanya perlu sewa tempat dan bagaimana gitu deh. Kayak setting malam jadi siang kayak gitu kan. Oh iya benar. Karena pasti apa namanya berpengaruh sama biaya juga kan, costnya gitu. Nah udah ngelewatin itu juga gitu. Dan aku juga anaknya tuh pengen tahu rasanya ngerantau tuh seperti apa gitu. Akhirnya juga nyobain ngerantau karena nggak dibolehin orang tua ngerantau kuliah. Jadinya ya udah ngerantaunya tuh waktu libur kuliah gitu. Jadinya cobain gimana sih kalau jadi pekerja di ibu kota kayak gitu. Jadinya, kemarin berarti pas masih kuliah jadi kru film. Aku pikir pas sudah lulus terus kamu nyoba-nyoba. Enggak, masih kuliah. Kan kalau kuliah 4 tahun liburnya panjang tuh ya, 2 bulan kan ya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak yang kamu coba, jadinya kamu tahu sih harus seperti apa. Terus cara menghargai orang lain juga, karena kamu pernah di bawah, karena kamu pernah di posisi ini. Jadinya kamu juga lebih menghargai orang lain, kayak gitu sih. Oke. Berarti jati dirinya udah ketemu ya sekarang ya? Yang belum ketemu? Jodoh. Itu jawaban yang aku harapkan. Iya. Oke, Ain. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena kita juga udah lumayan lama ngobrolnya. Aku pengen kamu mungkin bisa kasih saran ke pemuda-pemuda di sana. Mungkin juga bisa diterapkan ke aku nantinya dan juga teman aku yang di balik layar. Teman kamu juga. Untuk para pemuda yang belum, kan ini Ain sudah melewati masa-masa untuk penemuan jati diri kan. Nah mungkin bahkan aku sendiri bisa dibilang belum menemukan jati diri di usia aku sekarang. Ada saran nggak sih? Kayak untuk aku ngelewatin masa-masa menemukan jati diri nanti, nggak cuma untuk aku ya, untuk semuanya. Saran dari Ain. Oh iya, mungkin ini ada beberapa yang cocok, ada yang nggak cocok juga ya, tapi bisa dicoba gitu. Buat yang suka mencoba hal baru, silakan coba hal baru sebanyak-banyaknya. Selagi masih muda, di situ tempat kita gagal dan disitulah tempat kita sejatuh-jatuhnya gitu. Itu waktu kita muda dan jangan sampai terjadi pada saat kita nggak muda lagi gitu. Jadi buat yang sekarang mungkin bingung jati dirinya seperti apa, mungkin aku bisa sarankan ya. Aku juga terlambat sih menjalani ini gitu. Banyakin baca buku di bidang self development, kemudian temuilah orang-orang yang bisa diajak jadi mentor gitu, orang-orang yang sukses, ajak ngobrol banyak orang, dan bukan hanya orang sukses ya, tapi juga yang mereka yang dari bawah gitu, prosesnya di masa hidupnya gitu. Kemudian sehat paling penting. Ternyata sehat di masa muda itu juga paling penting, karena sekarang termasuk aku juga banyak sekali anak-anak muda tuh yang punya penyakit MAH, terus anak didik aku juga yang di lembaga pendidikan tuh banyak yang MAH gitu. Itu jadi kayak penyakit massal gitu loh, jadinya umum gitu. Iya. Jadinya itu tuh. Jaga kesehatan tuh penting, apalagi di masa pandemi sekarang gitu. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa nyobain banyak hal gitu. Dan kita tuh sebenarnya lebih kuat daripada yang kita pikirkan, lebih bisa daripada yang kita pikirkan gitu. Karena banyak anak-anak muda, termasuk aku juga pernah seperti itu, hanya takut. Jadi berlindung di balik kata takut, berlindung di balik nggak bisa, padahal sebenarnya belum dicoba kayak gitu. Dan kita itu akan menyesal kalau kita nggak pernah melakukan itu gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal karena nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau kamu terbersit kayaknya mau ini nih, yuk cobain kayak gitu. Jangan sampai kamu nanti di masa nggak muda lagi nyesal kenapa dulu aku nggak pernah melakukan hal itu gitu. Oke, berarti intinya kita harus berani ya nyoba sesuatu ya. Jangan dikit-dikit sekali gagal langsung kena mental, langsung bilang jatuh, langsung down, langsung gagal, segagal-gagalnya nggak mau nyoba lagi. Oke, sarannya bagus.
Dan kayaknya udah cukup obrolan kita kali ini. Sebenarnya masih kurang sih, tapi kita lanjut secara offline aja ya. Iya. Soalnya kita bisa ngopi-ngopi. Bapak kameramen. Oke. Ain, sekali lagi aku mau bilang makasih banyak karena kamu udah ngeluangin waktu kamu dari kegiatan yang sepadat itu tadi yang kalian denger, dia mau datang ke sini. Dan itu juga terjadi setelah dia mengisi acara entah di mana, aku juga nggak tahu. Iya. Intinya makasih banyak dan sampai jumpa. Tos Piye, Surah Bara Antara Kalteng.